Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Saputra, kelas 1A regular pagi Banjarmasin, dengan NPM 2110020048. Di sini saya akan mempresentasikan pengawasan atau controlling. Baik, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penempatan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Karena kadang-kadang sulit untuk membedakan antara rencana, standar, atau apa itu pengawasan. Maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian tujuan sasaran, prosedur, dan sebagainya. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, perorganisasian, serta penyusun personalia dan pengarahan telah dilakukan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi. Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. McClure berikut ini telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Baik, tipe-tipe pengawasan. Ada 3 tipe pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan concern adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau disebut juga concern control. Yang ketiga, pengawasan umpan balik dikenal sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Oke, yang selanjutnya tahap-tahap pengawasan. Adapun tahap-tahap pengawasan ada 5. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, pembandingan dengan standar evaluasi. Yang 5, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Dan berikut adalah tahapan-tahapan pengawasan yang akan kita bahas. Yang pertama, standar pengawasan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Menetapkan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan secara proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata
dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. Adapun karakteristik pengawasan yang efektif, dan juga untuk menjadi efektif sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Oke, yang kita bahas yang pertama adalah akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategi. Sistem pengawasan harus memutuskan perhatian pada bidang-bidang di mana sistem penyimpangan hasil dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang keenam, realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi. Serta informasi harus sampai pada seluruh operasionalia yang memerlukannya. Yang kedelapan, fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan untuk reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi 75 dari standar tindakan koreksi apa saja yang seharusnya diambil. Yang ke-10, diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja pada anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Terima kasih, itu dia pesan-pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.